Jadi kita lagi ada di Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja ini merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Kepanjen, Kota Surabaya. Nah, sebelum kalian mengetahui mengenai gereja ini lebih dalam, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama aku Amelia Putri Irianto dari absen 3. Halo, nama aku Bening Imanioni, aku absen 6. Aku Devian India, absen 8. Aku Nabila, absen 25. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria atau biasa dikenal dengan sebutan Gereja Kepanjen. Di gereja ini terdapat beberapa bangunan. Yang pertama ada bangunan museum ini milik gereja. Museum ini berisi benda-benda interior, Alkitab pada zaman Belanda, dan baju para romo yang telah meninggal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bangunan inti gerejanya. Bangunan ini biasa digunakan umat Kristiani untuk melakukan ibadah atau misa. Seperti yang kalian lihat, bangunan gereja ini dikelilingi oleh lukisan kaca patri. Lukisan kaca patri yang dipasang tidak hanya digunakan sebagai hiasan saja, tetapi lukisan kaca patri ini memiliki makna kebersamaan umat Kristiani. Di samping kanan terdapat tempat paduan suara dan pemusik. Di depan ini adalah altar gereja yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan berlangsung. Kami dari SMA Negeri 18 Surabaya izin untuk mewawancarai dengan siapa dan profesinya sebagai apa. Oke, perkenalkan saya Krisnadi, saya sekretaris dari gereja dan juga Untuk pertanyaan pertama, bangunan ini didirikan pada tahun berapa dan atas dasar apa? Ya, untuk bangunan ini sebenarnya ini adalah bangunan kedua. Sebelumnya itu ada. Nah, ini didirikan tahun 1899 dan diresmikan tanggal 5 Agustus 1900. Nah, karena ini adalah gereja Katolik yang pertama kalau dibilang di Jawa Timur dan di Surabaya, maka dan juga di Surabaya Timur, Surabaya Utara itu adalah dulu pusatnya kota Surabaya. Jadi segala aktivitas dan untuk masalah pemerintahan semua ada di pusatnya di Surabaya Utara. Dan kebanyakan dari bangsa Belanda juga dari Surabaya juga itu yang menerima makanya didirikan bangunan gereja. Untuk pencetus pertama kali bangunan ini tercipta, kayak siapa pendiri pertamanya? Oke, di sini sebenarnya waktu 1822, jadi sebelum bangunan ini ada, itu ada bangunan kecil di situ. Itu gereja yang pertama dibangun tahun 1822. Nah, pencetusnya itu adalah Pastor Wandres Tapaweni yang kedatangan dari Belanda. Dia ditugaskan di Indonesia, tepatnya di Surabaya pada saat itu, dan untuk berkarya atau mendirikan gereja di Jawa. Baik, lalu untuk pertanyaan ketiga, sejarah yang paling berkesan di bangunan ini itu apa? Oke. Jadi kalau bangunan ini sendiri di paling bersejarah dan paling banyak diingat itu adalah bangunannya pada tahun 1945 pernah dibakar. Jadi di mana di saat Jenderal Malabi lewat di Jembatan Merah, salah satu dampaknya adalah dia dibakar. Itu yang sangat berkesan. ya, dan sangat tersebar gitu. Jadi kalau dibilang bom, pasti karena bangunannya ini dari batu bata, dan kalau di bom pasti hancur semua. Yang originnya sampai sekarang itu adalah batu bata. Kan saya pernah baca di artikel Google kalau gereja ini ada sangkut pautnya sama Perang Dunia Kedua, apakah benar? Kalau dibilang Perang Dunia Kedua sih enggak, lebih ke pada saat area-area Surabaya melawan tentara Belanda itu lebih tepatnya. Jadi saat area Surabaya melakukan penyerangan, gereja ini juga ya. terjadi. Jadi kenapa alasannya kalau gereja dibakar pada saat itu ada Belanda bahwa di rumah ibadah manapun tidak boleh ada pembantaian. Nah, makanya warga lokal membakar gereja ini supaya dijadikan tempat kasus perlindungan bangsa.
supaya dibakar, supaya ini apa tentaranya nggak sembunyi. Jadi tidak ada bersembunyi yang Saya di sini sudah bersama narasumber. Permisi sebelumnya, saya mau bertanya, di sini kira-kira ada berapa gedungnya? Kalau gedung sebenarnya yang paling lama ini adalah gedung gereja ini sendiri, sama di gedung sebelah ini tuh ada dulu tempat ruang pertemuan di sebelah. Nah sekarang cuma dialihfungsikan untuk klinik. Nah jadi hanya dua gedung ini yang lama, dan yang sebelah sisi kiri itu ada gedung baru untuk ruang pertemuan. Apa alasan bangunan ini dibuka untuk publik? Ya, salah satu karena tahun 1998 gereja ini ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Wali Kota Surabaya, maka gereja ini terbuka untuk umum. Jadi salah satu juga destinasi religi untuk wisata Surabaya. Jadi kita terbuka. Pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan untuk para pengunjung yang datang ke gereja? Ya, kalau untuk pesan, karena gereja ini terbuka untuk umum dan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Surabaya, kita terbuka untuk umum dan kita melestarikan bangunannya dan juga toleransi antar umat beragama. Itu yang kita canangkan hingga saat ini. Ya, terima kasih. Setelah kalian melihat bangunan dalam inti gereja, kita akan beralih ke area luar gereja. Di sisi kiri gereja, terdapat klinik Pratama Kelsapa. Lalu di belakang bangunan inti gereja, juga terdapat tempat baptis. Lebih tepatnya berada di sebelah patung tersebut. Sekian wawancara kita di Gereja Kepanjen. Semoga informasi dan pengetahuan yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Kita akhirin. Sampai jumpa. Hai guys. Sekarang kita udah nyampe di tempat kedua, yaitu di Gereja Pasyebang. Nah, bank ini terdapat di Jalan Elang, Surabaya. Kalian tahu nggak sih lokasi pertama kita sama lokasi kedua kita berjarak 2 menit jika kalian naik motor dan 12 menit jika kalian jalan kaki. Yuk kita masuk. Gereja First Bank merupakan bank sirkulasi tertua di wilayah Asia. Didirikan pada tahun 1828 setelah mendapatkan oktroy dari William I. Gereja First Bank ini menyimpan alat-alat yang digunakan untuk mencetak uang, salah satunya mesin alat cetak uang. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat alat-alat yang digunakan selama proses pencetakan uang pada zaman Hindia Belanda. Awalnya, bank ini memiliki tugas untuk menjalankan tugasnya sebagai bank yang mengatur peredaran uang Hindia Belanda. Tetapi, bank tersebut gagal dalam melakukan tugasnya. Karena menurut warga Indonesia, Belanda terlalu campur tangan dalam urusan keuangan Indonesia. Jadi, Indonesia mengambil alih tugas tersebut dari Belanda. Nah, kalau ini merupakan piala yang didapat Dea Fasebang. Nah, lanjut kita memasuki ruangan Dea Fasebang. Ruangan ini menyimpan mata uang Indonesia dari awal. Sekilas sejarah Bank Indonesia pada tahun 1945 hingga 1946, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23, berhubung dengan itu keadaan Bank Indonesia mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, bank sirkulasi yang dibentuk oleh Pemerintahan Republik Indonesia adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Lalu pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia mengalami masa peralihan dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Lalu pada tahun 1953 merupakan tahun pertama Bank Indonesia berdiri. Kita lagi di ruangan penyimpanan uang atau brankas uang.
Kita lanjut ke ruangan terakhir, yaitu di ruangan ini terdapat benda-benda peninggalan pada zaman Hindia Belanda, seperti genteng, kursi, dan juga terdapat emas batangan. Sajak arep mundut laku sinten niku lenggah pojok. Di sini terdapat sertifikat yang didapat di Yavashe Bank. Siola. Siola adalah monumen yang membakukan kisah keberanian pejuang Surabaya dalam melawan penjajah. Siola membawa ingatan, menapaki segala kenangan dan jejak perjalanan berdirinya kota Surabaya. Kita akan melihat sebuah patung karapan sapi lengkap dengan penunggangnya yang berdiri kokoh sejak diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1990. Patung bambu runcing. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda tidak terlepas dari keberadaan bambu runcing sebagai senjata. Meskipun hanya sebuah senjata yang sederhana, namun dari bambu runcing inilah para penjajah akhirnya pergi meninggalkan Ibu Pertiwi. Ini kemana dulu Anjay? Sana, muter. Ibu bapak. Hai guys. Nah, jadi kita udah selesai. Terima kasih udah nonton video kita sampai akhir. Segini dulu dari kita. Dadah. Dadah.